Baik, hadis berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 666. Beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baiti wa masya ila baitin min buyutillahi ta'ala liyaqdiya fariidatan min faraidillahi ta'ala, kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya dan berjalan menuju rumah Allah Jalla wa'ala untuk melaksanakan sebuah kewajiban dari kewajiban yang Allah wajibkan, itu salat 5 waktu, maka maka langkah-langkahnya salah satu dari kakinya menghapuskan dosa, dan langkah-langkah dari satu kaki yang lainnya mengangkat derajatnya. Setiap kali dia berlangkah, maka ada satu dosa yang dihapuskan, dan setiap kali dia melangkah ada satu derajat yang dinaikkan untuknya. Allahu Akbar. Ini keutamaan bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan sholat di masjid dengan syarat apa? Di rumah dia telah bersuci. Nah, dan dia berjalan. Ini salah satu keutamaan berjalan ke masjid dengan jalan kaki, apabila seorang mampu melakukannya dan tidak mengakibatkan dia masbuk. Tetapi jika seorang pergi ke masjid harus dengan kendaraan karena masjidnya agak jauh, kalau dia pergi jalan kaki dia akan masbuk, dia akan masbuk, dan masjid yang benar-benar menerapkan sunnah pun juga jauh, sedangkan dia sangat jujur menginginkan pahala yang seperti ini, maka keutamaan Allah sangatlah luas dan rahmatnya sangatlah besar, sangatlah banyak, tidak menutup kemungkinan dia juga mendapatkan keutamaan yang seperti ini. Oleh karenanya barang siapa yang salat di masjid, hendaknya dia berusaha berwudu terlebih dahulu di rumahnya. Ini petunjuk dari Nabi SAW agar setiap langkah yang dia angkat dari rumahnya menuju masjid Allah itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya. Nah, hadis-hadis yang seperti ini apabila hadir di dalam hati seorang muslim, maka ini akan memotivasinya dalam beribadah kepada Allah. Berbeda dengan orang yang berangkat ke masjid tidak hadir dalam hati hadis yang seperti ini, walaupun dia tetap berangkat. Tentunya semangat di hatinya berbeda dengan semangat dia orang yang ketika berangkat ke masjid hadir di dalam hatinya hadis-hadis Nabi SAW yang seperti ini. Dia akan melakukannya dengan semangat yang lebih sempurna, dengan hati yang lebih ikhlas, yang lebih optimis kepada Allah Jalla wa'ala, dan semua itu bernilai ibadah. Ikhlas adalah ibadah hati yang paling mulia. Optimis kepada Allah adalah ibadah hati yang sangat mulia, raja. Naam. Dan akan membuat seorang lebih istiqamah dalam melakukan suatu ketaatan, dan akan merasakan keringanan ketika melakukannya. Naam. Hadis berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'?" Bagaimana pendapat kalian apabila ada sungai di depan pintu rumah salah satu dari kalian yang dia mandi dari sungai tersebut setiap hari 5 kali, akankah masih tersisa kotoran darinya sedikit pun? Maka para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai', tentunya dia akan selalu bersih, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun pada tubuhnya, karena dia setiap hari mandi 5 kali di sungai yang berada di depan rumahnya. Maka Nabi SAW pun menjawab, fadzaka mathalu salawatil khams, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khataya, Allah akan menghapuskan dengan salat 5 waktu dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Syahid dari hadis ini adalah keutamaan salat 5 waktu, bahwa salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di antara salat 5 waktu. Dan telah kita bahas apakah ini mencakup dosa besar ataukah tidak. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Ini syahid dari hadis ini. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, hadis-hadis yang seperti ini hendaknya selalu hadir di dalam hati kita tatkala kita berangkat melakukan salat 5 waktu ke rumah Allah Jalla wa'ala. Terlebih lagi saat kita sedang futur, sedang kurang semangat untuk melakukan salat berjamaah. Dengan mengingat hadis yang seperti ini, kita akan semangat dan akan ringan melakukan
salat 5 waktu. Karena demi Allah, salat 5 waktu itu kalau bukan taufik dari Allah, kalau bukan hidayah dari Allah, kalau bukan ada pertolongan dari Allah Jalla wa Ala, ya, niscaya kita akan berat melakukannya. Betapa banyak orang-orang yang kuat fisik ya, dan rumahnya pun mereka dekat dengan masjid. Mereka tidak mampu berangkat ke masjid walaupun jarak antara masjid dengan rumah mereka hanya beberapa langkah. Tetapi di waktu yang lain mereka mampu jogging berjam-jam, mampu bermain sepeda puluhan kilo, mampu main tebing, naik tebing, panjat tebing, mampu mendaki gunung, dan berjalan berkilo-kilo. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, mahalnya taufik, hidayah, dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala. Dan di antara faedah yang dapat kita petik dari hadis di atas adalah pentingnya memberikan motivasi kepada manusia dalam beribadah. Dan ini salah satu dari landasan dakwah yang diistilahkan oleh para ulama dengan at-targhib, memberi motivasi. Jadi manusia itu tidak sekedar ditakut-takuti dengan azab, agar mereka menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, tetapi mereka juga dimotivasi, dihiburkan, mereka dihibur, mereka dibahagiakan, mereka diberikan berita-berita gembira dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya janjikan untuk hamba-hambanya yang melakukan amalan ini dan itu. Di samping itu mereka juga harus ditakut-takuti dengan adab yang Allah ancam dalam Al-Quran dan hadis terhadap orang-orang yang melakukan maksiat ini dan maksiat itu. Maka dakwah harus dibangun di atas dua landasan ini, at-targhib wa tarhib, atau dengan ungkapan lain al-bisyarah wa nidharah, membawa berita gembira dan juga untuk orang yang beriman dan beramal saleh, dan memberikan peringatan kepada orang yang enggan untuk beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah Jalla wa Ala.